Dok, tadi saya ditanya pasien. Ya udah, dijawab aja. Dokter nggak penasaran pasien saya tanya apa? Enggak sih, biasa aja. Berarti udahan nih videonya. Ya udah, tadi tanya apa pasiennya? Kasih tahu nggak ya? Oh ya udah. Jangan ngambek dok. Jadi gini dok, tadi pasien tanya, kenapa sih sebelum tambal gigi harus dibersihkan giginya? Pasien tuh takut dan nggak nyaman kalau dengar suara burnya dok, ngilu gitu katanya. Kan kamu udah tahu teorinya. Agak lupa dok, saya terlalu sibuk mikirin negara. Oke, simpel aja ya, soalnya habis ini saya masih ada pasien. Sombong Kamu amat. masih ingat gambar ini? Masih dong dok. Emang apa? Gambar gigi kan? Kalau gigi doang jawabannya, ini juga gigi. Ini juga gigi dok. Ini juga kan? Sudah dok, jujur saya lupa dok. Nah, penjelasannya simpel aja ya. Kenapa nggak panjang aja dok? Nah, kalau penjelasannya panjang, videonya nanti panjang. Capek saya ngedit videonya. Ya udah. Yuk jelasin dok. Oke, dari gambar ini, bagian yang infected dentin ini harus dibuang. Sesuai dengan namanya, daerah ini adalah daerah nekrotik dan sudah terkontaminasi. Ya, jaringan yang sudah benar-benar rusak. Wah, turut berduka ya dok. Sedih dengarnya. Kenapa sedih? Itu kata dokter sudah benar-benar rusak dan nekrotik atau mati. Terus yang lapisan bawahnya kenapa nggak dibuang juga? Padahal kayaknya tulisannya affected dentin tuh dan sudah terjadi demineralisasi karena masih bisa remineralisasi. Nah, kalau ini kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Kayak acara kuis aja. Emang kalau jaringan yang sudah terinfeksi dibiarin, kenapa sih dok? Ya masa kita melakukan restorasi, di bawahnya masih ada jaringan nekrotiknya, kayak ngubur jaringan busuk dong. Terus berkaitan dengan referensi ini nih, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan ikatan atau bonding ability dari adhesive resin ke infected dentin itu cuma 14, sekian megapascal. Jauh banget di bawah yang affected dentin, apalagi dentin normal. Padahal ada referensi lain nih yang menyebutkan bahwa untuk dapat menahan lepasnya restorasi resin komposit, bond strength-nya itu harus 17-20 megapascal. Jadi, bond strength infected dentin dan adhesive resin itu di bawah standar. Standar 1 atau standar 2 dok? Udah pernah ngerasain dipaksa minum NaOCl belum? Standar dok. Lalu apa lagi dok? Nah, lalu berkaitan dengan karya sekunder. Infected dentin yang tersisa itu nanti berujungnya ke karya sekunder. Kok bisa? Ya udah takdir. Serius lah dok. Ada dua penjelasan mekanisme sih kalau dari beberapa referensi. Mungkin sejawat yang lain ada menemukan mekanisme lain. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kan lagu Tombo Ati dok yang saya tanyain tentang mekanisme tadi itu loh. Nah, yang pertama dijelaskan nih bahwa bakteri yang masih tersisa di infected dentin itu akan bangkit lagi dan menyebabkan karya sekunder. Kayak film Susana bangkit dari kubur gitu dok? Nggak gitu. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan bond strength itu tadi. Karena bond strength di infected dentin tadi nggak kuat, jadi retensinya nggak bagus. Kegagalan sealing lah dia dari kavitas. Nah, masuk lagi deh tuh bakterinya. Karya sekunder jadinya. Kalau dokter, percaya mekanisme yang mana? Ya, saya mah tutup mata aja lah dengan yang mana mekanismenya. Lah, kalau tutup mata, gimana mau ngerawat pasien, dok? Enggak, maksudnya gini. Bagaimanapun mekanismenya, kalau kita meninggalkan infected dentin, nanti bisa karya sekunder kan? Jadi intinya, infected dentin itu harus kita hilangkan secara maksimal. Iya, saya tahu. Tapi dokter lebih condong percaya yang mana? Kelihatannya lebih percaya yang kedua deh. Ih, musyrik loh dok, percaya sama selain Allah.